Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Weni Trisasmi dan Ibu Fitriana. Perkenalkan, nama saya Andika Perwiratmaja. Saya dari kelas TI 21C Teknik Industri UBP Karawang. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang industri. Pengertian integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadikan kebalikan inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Integral kebalikan inverse dari pendiferensialan jika fx adalah fungsi umum yang bersifat fx sama dengan fx, maka fx merupakan himpunan anti turunan atau himpunan pengintegralan fx sama dengan fx. Himpunan anti turunan fungsi fx dinotasikan dengan integral fx dx. Dibaca integral fx terhadap x dan disebut integral tak tentu fx. Integral tak tentu fx adalah suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan integral fx dx sama dengan fx plus c. Dengan dinamakan fx dinamakan integran dan fx f besar x fx dinamakan fungsi integral umum, sedangkan c dinamakan konstanta pengintegralan. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga yang aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakan integral. Kita ambil salah satunya, menentukan volume benda putar. Pengaplikasian integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang tidak beraturan. Misalnya daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Luas daerah yang dibatasi kurva jika diputar 360 derajat akan membentuk suatu bangun ruang yang disebut volume benda putar. Besar volume benda putar dari bangun yang dibentuk juga dapat dihitung menggunakan integral. Volume benda putar dapat diperoleh dengan memutar suatu luas yang dibatasi oleh kurva terhadap sumbu X, sumbu Y, atau terhadap suatu garis. Pertama adalah batas integral yang biasanya ditentukan atau merupakan perpotongan dari kurva. Kedua adalah poros atau sumbu putar. Apakah terhadap sumbu X, sumbu Y, atau suatu garis? Sumbu putar akan mempengaruhi persamaan yang akan digunakan pada proses perhitungan. Jika kurva Y sama dengan fx diputar terhadap sumbu X, maka perhitungan menggunakan kesamaan fx. Namun jika Y sama dengan fx diputar terhadap sumbu Y, maka perhitungan menggunakan persamaan fy. Lanjut, pada bidang teknik. Pada bidang teknik, menggunakan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat. Jangankan mesin pesawat, mesin mobil pun sama, menggunakan turunan integral. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk mencari dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung. Contohnya ini tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan XY min 2X pangkat 2 min 5 pada titik 3,2.
Jadi Y sama dengan Fx sama dengan 32 X pangkat 2 min 5. Terus ke bawah Fx sama dengan 3X pangkat 2 min 4X 3 sama dengan 3 kurung buka 3 kurung tutup pangkat 2 min 4 kurung buka 3 kurung tutup sama dengan 15. Jadi M-nya itu 15. Nah, maka garis singgung fungsi di atas adalah Y min 2 sama dengan 15 X min 3 atau Y sama dengan 15X min 43. Pada bidang fisika, besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari suatu atau lebih besar pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan suatu panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas didapat dari pengalian panjang dengan panjang. Dan pada bidang teknologi, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bandungan, usaha, surplus konsumen. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga mencatat ini doang. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.